ini apaan sih, kaku banget, ini apaan sih, aneh banget anjir gitu. Mana lagi dukunnya tuh kayak kayak kacau. satu kata Untuk film film ini cringe. Judulnya dia bukan ibu. Bener, asli dia bukan ibu, benar-benar bukan ibu. Film ini tuh kita mau bilang jelek, nggak jelek. Kita mau bilang bagus, nggak bagus Nggak juga. bagus. Kita bingung ya. Bingung ya. Bingung, Jadi tuh ceritanya tuh menceritakan tentang seorang istri yang ditinggal sama suaminya, terus dia depresi, Ya, dia kena merasa gangguan. insecure, ya kan? Nggak bisa bangkit lagi, Tidak padahal bisa. dia adalah seorang ibu yang harus mengurus anaknya ya kan. Terus Berobat ke psikiater. tapi nggak ada perubahan. Akhirnya adanya menyarankan untuk Berobat ke dukun. Iya, kayak semacam paranormal lah ya. Jadi ya menyimpang lah ya kan. Iya, terus kayak dikasih susuk, terus ibunya tampil percaya diri karena banyak cowok-cowok tuh yang terpesona. Ya, dikasih. Tapi orang kan biasa susuk tuh jarum ya, ditaruh sebiji-sebiji di bagian sini Iya, situ. iya. Itu kan kalau susuk untuk kecantikan. Tadi dukunnya juga bilang kalau susuk tuh nggak melulu seperti yang kalian lihat di film Iya. horor katanya ya kan. Iya. Jadi susuk ini nih kayak batu gede banget. Ini sampai ngeluarinnya kayak udah mau melahirkan ya kan. Batu yang gedenya 2 kali dari HP ini. Habis itu dimasukin ke dalam rahim. Coba kalian bayangin gimana cara masukinnya, coba ya kan. Tapi jujur ya Ra, untuk di film ini harus diakuin sih acting Benar. dari pemainnya tuh bener-bener keren banget. Tapi Yang bikin jelek ya yang jelek itu ceritanya bener-bener. Masa sih di dalam cerita itu ada transisi yang editingnya guys, editingnya jelek banget. editingnya sangat jelek banget. Dari awal film kita udah notice ini kok gambarnya terlalu gelap ya kan, gak nyaman aja, terlalu gelap. Ternyata itu tuh emang settingnya tuh dibikin mati lampu terus, jadi emang kayak seolah-olah di rumah itu tuh selalu mati lampu ketika malam, jadi makanya gelap ya kan, dan gelapnya gelap banget sampai Iya. kita ada beberapa kali ibu yang berdiri, kita Iya. nggak ngeh kalau itu ada ibu. Dan ada satu lagi pas yang di kamarnya saking gelapnya ada baju yang digantung, kita pikir itu ibu. Bener-bener deh ya. Itu sih sebenarnya kayak nggak selalu horor itu yang apa namanya visualnya itu gelap benar. gitu loh. Ini tuh terlalu gelap sehingga kita tuh tidak bisa melihat ini tuh sebenarnya apa sih gitu ya ceritanya. Yakin nanti kalau filmnya ini udah masuk dan media kalian nonton bukan lagi layar lebar, udah TV, pasti kalian bakal naikin brightness deh. Iya kan? benar-benar. Karena itu benar-benar dari secara visualnya jelek banget. Itu satu ya. Maaf ya, Iya. maaf. Tapi kita review jujur ya. Yang Dari kedua, pokoknya visualnya kita nggak suka. Ya. Dari gambar terlalu gelap, abis itu dari transisinya juga cringe banget ya kan. editingnya ya Allah. Ada serius yang deh. tadi pas pertama kali transisinya keluar yang darah-darah itu kan. Iya. Oh ini nih apa sih sebenarnya ya kan? Ternyata Terus- itu kayak seolah-olah darah. Iya kayak darah. Tapi itu tuh kayak Nggak krayon. terlihat. Iya, Benar, sama. kayak spidol cair gitu. Sama. Berarti penilaian kita sama. Itu bukan malah serem dan ngasih efek seperti darah. Bukan. Malah kelihatan kayak Spidol cair. kayak pattern warna merah dicampur sama putih diaduk-aduk gitu. Iya. Jadi kayak selalu berputar-putar. Kayak bukan darah. Jadi Bukan nggak ada darah. serem, Nggak ada serem. malah jadi aneh banget. Dan anehnya apa? Itu muncul di tengah-tengah yang kita nggak tahu. Wah ini kenapa tiba-tiba? Mungkin ini editornya tuh lupa untuk ngekat. Bisa jadi. Nggak mungkin mau memperhalus transisi tapi malah jadinya Iya. awkward banget bener. Benar. Jadi ada satu adegan scenes yang benar-benar lagi klimaks banget. Jadi ibunya kayak benar-benar kesurupan. Ini kan ceritanya dia bukan ibu ini, ibu yang dikuasai sama jin ya kan, jin yang dari susuknya ini tadi. Jadi kayak ketika dia dikuasai dan mau ngebunuh anaknya, tiba-tiba aja muncul lagi transisi yang aneh itu lagi ya. Kita jadi nonton,
ini lagi seru loh. Iya. Padahal acting Artika Sari Devi bagus, keren, actingnya Aurora bagus, terus actingnya Ali Fikri juga bagus. Pokoknya orang-orang di situ tuh yang emang bener-bener intinya actingnya emang bener-bener udah total banget iya, sih. udah total banget. Tapi kebanting sama ceritanya tuh yang nggak jelas gitu. Sama editingnya juga. Iya, editingnya jadi bikin kualitas filmnya bukannya malah naik jadi malah turun kualitasnya. Iya, benar-benar. Emang kalau ngomentarin orang tuh emang enak ya. Iya, tapi kan kita sebagai penikmat ya, kita dong. bebas untuk Kita kasih bebas penilaian dong. dari kita. Iya, tidak melulu kita review harus yang bagus-bagus kan. Ini sesuai dengan apa yang kita tonton. Apalagi ini kan tayangan perdana ya. Jadi pasti kita tuh berekspektasi yang sangat tinggi sih. Ini tuh udah masuk ke bioskop. Nah, Iya. kalau udah masuk ke bioskop tuh banyak banget orang-orang yang kadang dia pengen nonton tuh nabung dulu segala macem ya kan. Ada yang bela-belain untuk ngilangin stres ya kan. Jadi kalau menurut kita kalau udah masuk ke bioskop tuh kualitasnya harus bener-bener diutamakan ya kan, supaya orang yang nonton juga nggak kecewa. Satu lagi tuh apa ya, semuanya tuh bener-bener dibawa deh dari visual, kecuali acting dari pemainnya. Ceritanya juga nggak jelas. Ceritanya tuh kayak apa namanya, ibunya tuh kan habis dari pasang susuk itu dia bersikap aneh. Tapi kata si dukunnya itu karena ibunya tuh ngejilat darah anaknya yang cowok. Nah, sebelumnya ibunya tuh juga udah aneh sikapnya. Dari awal film emang si ibu ini udah ditunjukkan dengan keanehan-keanehannya. Iya, jadi agak apa ya namanya, agak nggak sinkron gitu loh ceritanya gitu. Kalau emang jin yang di dalam susuk si ibu ini ngamuk karena ngejilat darah anaknya, kenapa pas dari awal film itu si ibu ini udah dibikin kayak serem banget ya kan? Apalagi Artika Sari Devi itu emang bener-bener dia nggak ngapa-ngapain, nggak dikasih makeup apa-apa dan nggak ngomong apa-apa. Dari perawakannya aja kita udah bisa ngelihat kalau itu tuh serem kayak gitu. Dan anaknya juga udah mulai takut ya kan. Terus ada lagi tuh di apa namanya, di adegan di rumahnya kan, kayak ada muncul anak-anak kecil gitu loh. Yang di rumah kosong. Itu kan kita kan jadi mikir, atau jangan-jangan ini mau menceritakan tentang ada hubungannya nih dengan anak kecil itu. Dari awal sampai akhir dari cerita nggak ada sama sekali. Kita nungguin ya, kita nungguin, sangat menunggu sekali itu. Kenapa sih anak kecil ini selalu muncul gitu di rumah itu ya? Tapi ternyata nggak ada. Bener-bener. Jadi bocoran ya guys, ceritanya ini tuh menceritakan satu keluarga yang pindah ke desa, yang satu desa itu kayak dipenuhi rumah-rumah kosong, yang katanya warganya meninggalkan desa itu karena dulu di situ ada pembunuhan anak kecil. Nah, jadi kakak adik si Vira dan juga Dino ini waktu itu sempat bikin kayak konten YouTube ya kan, konten horor. Nah, di rumah kosong itu kayak ada hantu anak kecilnya. Nah, di situ yang kita heran kenapa ada hantu anak kecil, padahal sampai akhir film itu nggak diceritakan hantu anak kecil itu siapa. Itu apa namanya, terus tuh apa lagi ya ceritanya tuh, kalau dibilang serem sih sebenarnya serem. Iya kan, sebenarnya serem. Mungkin karena kita nontonnya berdelapan. Iya, tadi isi teater tuh cuma 8 orang guys. Ya. Jadi emang lebih serem jadinya ya kan. Walaupun hantunya tuh sebenarnya nggak keluar banyak hantunya. Kan hantunya cuma yang anak kecil itu sama yang perwujudan ibu. Jadi ini tuh lebih kayak kita kaget dengan teror si ibu, bukan ke hantunya, lebih ke ini tuh ceritanya tuh bukan cerita hantu yang pada umumnya ya kayak kuntilanak, kayak suster ngesot, enggak. Ini tuh nggak ada cerita itu. Itu cuma ceritanya tentang apa namanya, ibunya tuh dirasukin jin, jadi ibunya tuh bersikap aneh gitu. Sebenarnya sih itu memang ada juga sih di dunia nyata, memang sering kita temuin. Cuman masalahnya yang buat film ini tuh jadi cringe karena ceritanya nggak nyambung. Bener, harusnya kalau menurut kita nggak usah dimasukin sosok-sosok hantu yang anak kecil sama hantu-hantu yang lain, nggak usah. Sebenarnya cukup kayak perwujudan si ibu itu yang kemungkinan kita di Indonesia dipercaya jin, padahal sebenarnya itu adalah psikologis yang terganggu ya kan. Orang-orang yang psikologisnya terganggu itu selalu merasa ada jin, ada sosok lain yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Nah, harusnya fokus aja ke situ. Jadi lebih bagus, aku pikir horor ini tuh di trailernya kan nggak ada hantu sama sekali ya. Jadi aku pikir film horor ini tuh horor psikologis yang emang benar
bener fokus ke ibunya sakit gangguan mental, nggak ada hantu-hantunya sama sekali, tapi ini ada hantu anak kecil lah, Benar. tapi ujungnya nggak diceritain juga. Sebenarnya iya sih, ekspektasi kita tuh terlalu tinggi terhadap film ini. Dikirain tuh karena ibunya tuh kan depresi, Iya, frustasi, benar. jadi ibunya tuh berhalusinasi. Itu Dan dia itu bagus. yang membuat ibunya tuh bersikap aneh gitu Iya. ya. Jadi kan apa namanya, ceritanya nih relate banget nih gitu kan, apa namanya, sering kita jumpai lah di kehidupan kita. Tapi enggak, ini tuh Ini justru tuh kayak nanggung ya kan? nanggung, semuanya serba nanggung. Horor hantu enggak, horor psikologis juga mereka Enggak. bantah ya kan. Enggak. Jadi mereka kayak seolah-olah ngebantah kalau si ibu ini sebenarnya nggak sakit mental, si ibu ini sebenarnya dipengaruhi jin kayak gitu. Iya. Nah, harusnya tuh nggak apa-apa sih dibikin seolah-olah ibu ngerasa kalau ada jin yang mempengaruhi hidupnya, nggak apa-apa dibikin kayak gitu, tapi cukup penonton yang menilai ini tuh emang beneran jin atau enggak. Tapi nggak usah dibikin kalau ini bener-bener jin yang berasal dari susuk segala macam kayak gitu, nggak usah sih ya kan. Yang bikin Apalagi- kita ngakak itu pas yang mau keluarin susuknya itu. Ya, ritual si dukun mau mengeluarkan susuk dari rahimnya, jadi kayak orang yang bener-bener mau melahirkan ya kan. Iya. Nah, itu lucu banget guys. Asli itu ngakak banget sih. Bukannya dapat adegan yang kayak gimana, tapi kita malah ini apaan sih, kaku banget, ini apaan sih, aneh banget anjir kayak gitu. Mana lagi dukunnya tuh kayak lucu banget. Apa ritualnya tuh yang kayak awkward banget deh pokoknya. Iya. Dari awal cerita tuh sebenarnya asik ya, awal-awalnya tuh kayak film keluarga asik ya. tapi terlalu lama nggak sih? Ada komedinya, ada komedinya beberapa ya kan. Nah itu lumayan asik. Tapi makin ke tengah, kita udah 1 jam, bahkan udah 1 jam film, kayak kelamaan banget guys. Jadi ini letak kita mau tahu kenapa si ibu ini Iya. jadi aneh, itu utamanya. Kenapa si ibu ini jadi aneh? Yang menarik dari film horor tuh kan kayak gitu ya, Iya. plot twistnya ya kan. Nah di sini kita tuh kayak oh si ibu ini jadi aneh karena dia pasang susuk pempercaya diri karena dia depresi. Oke, Iya. it's okay ya kan. Nah tapi makin ke situ-situnya kita udah nggak dapat penjelasan lagi. Jadi ketika udah sampai di titik oh si ibu ini ternyata diganggu sama jin yang ada di susuk, itu udah kayak seolah-olah filmnya udah habis di situ ya Iya, kan. terus ceritanya tuh jadinya tuh ngambang gitu. Nah, karena mungkin ceritanya tuh terlalu lama banget ya, jadi kita tuh jadi sempet bosan juga Ya. sih nunggunya gitu kan. Nunggu Kok ini tuh klimaksnya. lama banget gitu, karena dia tuh kayak jumpscare tapi nanggung, mau jumpscare nanggung. Jumpscare-nya juga kalau menurut aku nggak cantik ya, Nggak cantik. jumpscare-nya nggak cantik. Jadi Apa terlalu kasar Terlalu kalau kasar, misalnya ya. untuk editannya terlalu kayak tadi yang si iya. Om ayamnya ke kamera, Iya. itu kan jump scare juga ya. Terus si Dino tiba-tiba di belakang, itu jump scare. Tapi jump scare-nya tuh kayak nggak ngena kayak Iya. gitu, kayak nggak tektok aja sama filmnya. Tektok ya, sih. Iya, nggak tektok sama filmnya. Satu lagi sih apa namanya, karena terlalu banyak kayak gitu, terlalu banyak jumpscare jadinya tuh membuat kita tuh jadinya bosan gitu. Karena kenapa? Karena benar apa yang dikatakan Rara, 1 jam kita nonton kita tuh belum dapat Belum poinnya dapet tuh apa poin, gitu. iya. Karena ceritanya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi itu sih bosan untuk pengembangan ceritanya, buat aku membosankan. Terus apalagi ya? Editingnya jelek. Editingnya jelek banget. Itu minusnya. Plusnya acting pemainnya bagus. Harus diakuin sih, apalagi Artika Sari Devi itu jago banget sih, benar-benar dapet banget sih aktingnya ya. Ide Horornya tuh ceritanya dapet iya. banget. Ide ceritanya fresh, bagus ide ceritanya, cuma eksekusinya kurang. Karena eksekusinya kenapa harus ditambahin horor-horor yang mistis ya kan? Iya. Harusnya ini tuh fokus aja ke horor psikologis Iya, harusnya. ini Idenya bagus padahal ya. Harusnya tuh- dengan ide ini iya. bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Ceritanya tuh sebenarnya bagus benar. tentang apa ya tentang dampak dari apa namanya, jika orang tuh terlalu stres, Benar. depresi, maka itu akan membuat kita tuh jadi halusinasi dan mudah untuk kerasukan jin. Sebenarnya bagus nih, ceritanya tuh bagus, tapi di dalam film ini tuh nggak dapet gitu, nggak dapet cerita, nggak dapet apa namanya yang ingin disampaikan, tuh nggak dapet sih. Cuman kan setiap film kan pasti ada ingin pesan yang ingin disampaikan, Ya, itu pasti. benar.
meskipun pengalaman nonton kita kurang terpuaskan, tapi seenggaknya film ini tuh masih ada lah ya amanat yang bisa kita petik. Pertama, jangan terlalu fokus ke depresi kita. Iya, benar itu. Ya, kedua, jangan berobat malah ke dukun. Harusnya berobat ke psikiater ya kan. Sih. Gitu. Iya. Terus ketiga, kita jadi anak juga harus mensyukuri apa yang dikasih sama orang tua kita. Apalagi ini kan di film ini tuh kayak anaknya kayak nggak bersyukur, dikasih makan sup terus dianya ngomel, abis itu dibeliin kacamata baru malah dirusakin lagi, kayak gitu kan. Terus juga sama keluarga tuh kita harus saling peduli. Kayak tadi kan adiknya ngerasa kalau dia nggak dipedulin sama kakaknya, sedangkan kakaknya ini selalu fokus ke ibunya karena kakaknya ini sebenarnya korban juga. Kan kakaknya tuh jadi saksi yang melihat bagaimana ayahnya membuang ibunya, ya kan. Iya. Terus tapi benar apa yang dikatakan Rara ya. Poin yang aku dapat dari film ini itu jangan pernah pergi ke dukun. Sebenarnya beneran sih, dukun tuh kayak apa sih? Dukun tuh bener-bener bukan pengobat sih buat dukun tuh bukan jalan untuk kita tuh berobat. Tapi yang ada justru masalah itu akan timbul ketika kita sudah datang ke dukun. Jadi itu sih sebenarnya untuk dari film ini, meskipun dari latar dan dari ceritanya ataupun dari visualnya mungkin kurang untuk kita berdua, tetapi film ini kalau dari pesannya dapat. Jadi kesimpulannya, menurut kita film ini lebih bagus kalau difokuskan ke horor psikologinya, nggak dicampur sama hantu-hantu, apalagi perdukunan yang awkward banget tadi ya kan. Kualitasnya harus harus dinaikkan lagi lah ya. Padahal ini bagus banget loh, ide ceritanya sayang banget, apalagi karakter-karakternya, orang-orangnya, pemain-pemainnya tuh emang bener-bener dapet banget ya kan. Sayang banget. Aku justru kasihan loh sama Artika Sari Devi. Bener. Jujur kasihan banget sih. Dia jadi udah kayak setotal itu. Bener. Dia udah segitu effortnya, tapi justru dihancurkan dengan visual. Iya benar. Terus sama transisi sama pencahayaan yang kurang. Benar. Dan ceritanya jujur gaje banget. Sumpah nggak jelas. Aduh, maaf ya. Sebenarnya bagus ya kalau misalnya dibikin si ibu ini ngebunuh orang ya kan. Ini kan ceritanya si ibu ngebunuh banyak orang ya, banyak orang pelanggan salonnya ya kan. Tapi sebenarnya bagus, nggak usah pakai embel-embel mistis ya kan. Ya orang-orang yang ngebunuh itu rata-rata kalau diwawancara polisi juga mereka bilang kalau mereka diganggu ada sosok jin yang memerintahkan mereka. Padahal itu nggak ada loh. Itu tuh halusinasi aja. Orang yang mentalnya terganggu itu memang halusinasinya ada kayak gitu. Nah, itu harusnya fokusnya ke situ aja. Jadi nggak usah ada dukun, nggak usah ada susuk-susuk, nggak usah ada bayangan hantu anak kecil, nggak usah ada yang keanehan-keanehan yang seolah-olah tertuju ke mistis-mistis. Cukup kita boleh sih dibikin kayak sosok terus tuh ibu kayak yang ganggu tuh yang ibunya makan darah ayam itu kayaknya tuh ganggu deh. Coba nggak usah pakai itu aja. Karena itu tadi ritual. Lagi-lagi balik lagi. Kayak itu tuh nggak usah dibikin ya kan ritual. Harusnya kalau misalnya dibikin si ibu ini hobi makan darah, it's okay. Tapi itu berdasarkan dari kelainan mentalnya ini, dari kecacatan mentalnya ini ya kan, bukan dari yang harus ritual dari dukun. Ternyata itu adalah syarat ritual dari dukun supaya si ibu ini bisa tetap enjoy menjalani hidupnya ya, nggak depresi lagi. Jadi kamu harus makan darah ayam seumur hidup. Jadi dia beli ayam terus sampai anaknya protes kenapa kita gulainya sup ayam karena ibunya tuh mau makan darah ayamnya itu. Mau makan darah ayamnya. Tapi ya gitulah ya, namanya netizen hanya bisa mungkin karena ya di Indonesia tuh terlalu senang yang mistis-mistis ya kan, makanya dimasukin dicampurin sama yang mistis-mistis. Padahal lebih seru kalau ini tuh dibikin kayak horor psikologi aja. Bener. Justru kalau misalnya nggak ada yang mistis-mistisnya itu pasti keren banget deh. Benar. Bagus banget ide ceritanya, intinya tuh bagus sebenarnya. Dan terus satu lagi ceritanya jangan terlalu banyak cabang-cabangnya. Terlalu banyak cabang-cabangnya terus terlalu lama banget penjelasannya, itu membuat penonton tuh bosan. Menuju klimaks. Iya, menuju klimaksnya tuh lama gitu. Tapi kayak selipan komedi sedikit-sedikit kayak gitu it's okay sih. Tapi ya itu tadi ya. Musiknya ganggu nggak musiknya? Musiknya agak
agak lumayan enggak, ya. Karena Agak musiknya lumayan. tuh kayak nggak masuk aja sih. Apa sih musiknya? Bagus sih tadi apa namanya? Back soundtracknya. Iya, soundtracknya bagus, soundtracknya cuma penempatannya kayak kurang aja, pas gitu. aja. Kurang Karena- pas. Cocoknya itu tuh kalau misalnya ada adegan si ibu ngapain Iya, kayak gitu, ibunya yang aneh joget sendiri dan sendiri, itu lebih cocok ya? Iya. Lebih cocok. Musiknya kayak musik hip hop, musik Ya, apa musik sih namanya? kayak musik-musik jadul kayak Iya, gitu. musiknya itu sih, musiknya tuh bagus. Kita nggak ngomong musiknya jelek, tapi penempatannya aja ya. yang Jadi salah. lagi-lagi yang salah tuh kayaknya editornya ya. Jadi editor film ini tuh kayak mungkin ya jam ininya belum, jam terbangnya belum Asli ini sih, ya. buat yang kalian nonton, silakan nanti temukan transisi yang kita bilangnya tadi. transisi warna merah putih Warna kayak merah kemerdekaan. itu lucu banget sih. Mana darahnya jelek lagi. Oke deh, kita kasih penilaian. Oke, sorry to say, untuk film ini Dia bukan ibu. 4,5. 4,5. Sorry banget. Aku Sorry banget. aku kasih nilai 6. Wow. Masih 6 ya, karena apa ya, actingnya yang benar-benar bagus sih, actingnya bagus banget. Cuma ya itu tadi ceritanya kita ngerasa kayak ceritanya ya itu tadi ya, kenapa sih harus ada mistis-mistisnya ya kan? Sayang banget sih untuk cerita yang sekeren ini, tapi Eksekusinya gagal. Sorry. Oke. Mohon maaf. Jangan marah. Jangan marah. Dan untuk yang ngerasa biasanya kalau kita bikin review tuh nanti ada yang komen loh. Kalian aja tuh yang nggak paham jalan ceritanya, seru kok. Kayak kemarin kita bilang kalau Gereja Setan tuh kayak nggak layak masuk ke bioskop ya. Terus ada yang komen, bagus kok ceritanya, kalian aja yang nggak ngerti. Maksudnya tuh setiap orang tuh berhak untuk menilai dan punya penilaian masing-masing. Ini adalah point of view kita. Iya. Ini berdasarkan sudut pandang POV dari kita. Ini POV dari kita berdua, dan kebetulan kita kayaknya punya satu penilaian satu penilaian dan satu selera kayaknya ya. Dan ini adalah penilaian yang terobjektif buat saya. Kalau Dan- bagus ya saya bilang bagus, tapi kalau Jelek mohon maaf. Tapi percaya nggak sih Bu, kita kan pas awal-awal kita nge-review tuh ya, kita gampang banget ngasih nilai bagus karena Iya. kita nonton tuh masih sedikit. iya, Nah, jadi kalau kalian ngerasa film ini bagus untuk kalian, it's okay. Mungkin It's okay. ya semakin sering kita nonton, Jadi semakin kita sering sendiri- kita menilai satu film dan kita Iya. ngerasa ini nggak nyaman, cerita ini kurang, ini masuk. Jadi semakin banyak pengalaman nonton, jadi penilaian kita tuh jadi kayak semakin pelit, ya kan? Iya, benar sih. Awal-awal kita nge-review kita juga nggak pelit sama nilai ya, Enggak. tapi makin kesini kita makin pelit. Lagi ya, semakin apa namanya? Mungkin karena terlalu banyak referensi ya. Mungkin karena banyak referensi jadi kita bisa membandingkan satu sama yang lain. Karena kita Oke. udah makin banyak ngelihat film yang bagus, terus kenapa ada yang nggak bagus? Iya, Ya. mungkin kayak gitu teman-teman. Benar banget. Oke, Mama. Makasih. Iya, sama-sama. Udah nonton. Sudah nonton. Ikutin terus review dari film kita ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi di setiap minggu kita kasih giveaway untuk kalian yang komen Komen di yang video paling ini. menarik. Kita undi. Ya, kita undi. Nanti kalau dibilang yang paling menarik nanti kok lebih menarik tuh dari situ. Iya, benar-benar. Jadi Iya. biar fair kita undi Kita aja. undi aja. Kita spin ya. Benar. Oke, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.